Selamat datang di kanal Spice, Saint Philip's Indonesian Congregation Eastwood. Nama saya Pendeta Kian Holik. Selamat menikmati khotbah-khotbah Alkitabiah di kanal ini. Sekiranya ada pertanyaan, dapat menghubungi kami di Instagram atau Facebook @spice.syd atau email kami di spice@saintphils.org.au. Kiranya Tuhan memberkati. Wilson tanya sama saya, ini pagi atau siang? Katanya, saya bilang pagi, masih pagi. Nanti kalau misalnya udah makan siang, baru selamat siang. Saudara-saudara, kalau misalnya saudara pikir kok ada ya kitab kayak ginian ya di dalam Alkitab, ya ini ada, saudara-saudara. Ada seperti ini, dan hari ini kita akan melihat bukan bagaimana atau apa yang detail yang bisa kita gali, tetapi kita akan melihat dari pesan utama daripada kitab ini, karena itu yang jauh lebih penting menurut saya. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, kalau misalnya Engkau melayakkan kami dan memanggil kami untuk kami boleh bersama-sama membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Biarlah kiranya Tuhan yang ada di tengah-tengah kami dan Tuhan yang berbicara kepada kami melalui kebenaran firman-Mu, melalui kata-kata ini ya Tuhan. Ubah kata-kata yang mati ini boleh menjadi hidup di dalam hati kami dan boleh mengingatkan kami, mendorong kami, memusatkan kami hanya kepadamu ya Bapa di atas segala-galanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Amin. Biasanya yang pertama dari segala sesuatu itu selalu berkesan. Misalnya kencan pertama, ciuman pertama, atau pergi ke luar negeri pertama. Keluarga kita bulan ini merayakan 16 tahun pertama kali kita datang ke Australia tanggal 23 Juni yang lalu. 16 tahun yang lalu, saudara-saudara. Berkesan sekali, jadi akan diingat. Apa yang pertama yang berkesan bagi kalian? Apa yang pertama yang berkesan bagi kalian? Mungkin saya undang kalian untuk ngobrol ya dengan teman sebelah ya. Tanya, apa yang pertama yang berkesan kepada kalian sembari saya turunkan temperaturnya ini karena kita kepanasan. Apa yang pertama yang berkesan bagi kalian? Pacar pertama. Loh serius nih, ini nanya maksudnya, colong tanya sama teman sebelah-sebelahnya. Apa yang pertama yang berkesan kepada kalian? Apa yang pertama yang berkesan buat kalian? Oke, kalau misalnya nanti bisa dilanjutkan lagi. Ini adalah salah satu yang berkesan buat saya. Ini mobil pertama saya yang saya setir. VW Kombi tahun 1982. Saya nggak tahu mobil apa yang pertama kali kalian setir, kalian kendarai. Oke, di Bogor ini. Oke. Dan saya masih ingat, sebelum saya mulai nyetir mobil ini, oke, papa saya pemilik mobil ini, ngobrol sedikit dengan saya. Ini mirip dengan listen to me son, listen to me daughter moment yang sering kali kita kerjakan di Australia. Papa saya bilang, ingat, ini bukan mobil murah, pertama-tama. Yang kedua, ini mobil gue. Ini mobil saya. Dan saya pinjemin kepada kamu, dan jangan pernah pikir ini adalah party bus. Oke? Jangan pernah pikir ini party bus. Waktu itu saya ingat saya umur 16 tahun,
pasti saya akan bikin itu party bus, betul nggak? Masa enggak? Ya nggak? Bawa teman-teman dari sekolah, dari gereja, dan lain sebagainya. Dan yang unik dari VW Kombi ini, saudara, ini manual. Next slide. Dia tuh punya konfigurasi gigi yang aneh gitu loh, manualnya. Ya, jadi konfigurasi giginya aneh. Di mana gigi 2, oke, itu bisa samar dengan reverse. Gigi 2 bisa disalahartikan dengan mundur. Jadi dulu nggak ada rear view camera, nggak ada indikasi di dashboard itu gigi berapa, saudara-saudara. Dan tahunya dari mana kalau misalnya itu mundur atau maju? Ya, digerakin, betul nggak? Kalau misalnya digerakin, itu maju atau mundur. Jadi satu malam, saudara-saudara, the party bus was full of people, dan kebanyakan teenagers. Saya nggak drunk, begitu ya. Tetapi saya distracted, saya totally distracted karena banyak orang, saudara-saudara. Dan saya pikir itu gigi 2. Nggak taunya itu reverse. Saudara-saudara tahu apa akibatnya ya? Mobilnya tabrakan, ringsek, habis, saudara-saudara. Dan ketika saya pulang pada waktu itu, papa saya ketemu dengan saya, lihat saya, geleng-geleng kepalanya, dan dia bilang, I'll have another moment with you, oke? Saya nggak yakin saudara-saudara apakah saudara punya nggak pernah momen seperti itu di dalam kehidupan saudara. Di mana saudara dikasih tahu sama seseorang, apakah itu papa atau mama atau seseorang yang lain, sesuatu yang sangat penting. Sesuatu yang sangat penting. Dan itu adalah sesuatu yang saudara harus perhatikan, benar-benar penting. Dan Yudas di sini punya momen tersebut kepada pembacanya. Saya anggap surat Yudas itu setelah surat 2 Petrus, di mana Petrus mengingatkan pada waktu itu tentang kedatangan guru-guru palsu. Jadi memang ini adalah salah satu kitab yang kita sebut sebagai kitab-kitab pendek ya, karena memang pendek, 1 pasal, 2 pasal, saudara-saudara. Tetapi kitab-kitab ini sebetulnya berisi peringatan yang sangat keras sekali. Jadi jangan pikir karena pendek kita bisa sepelekan. Tetapi pendek tetapi penting, saudara-saudara. Walaupun pendek tetapi penting. Dan di sini Petrus memperingatkan tentang kedatangan guru-guru palsu, false teachers. Bukan dari luar, tetapi justru yang membahayakan ini dari dalam. Dari dalam. Dia udah dengar laporan kalau misalnya ada orang-orang Kristen yang disesatkan oleh guru-guru palsu ini. Orang-orang ini ada di dalam gereja, ngakunya sebagai orang Kristen, tetapi boleh dikatakan mereka menambah atau mengurangi apa yang Alkitab ajarkan. Mengurangi identitas Yesus Kristus, itu salah satu ciri daripada pengajar-pengajar palsu, atau menambah identitas daripada Alkitab yang satu-satunya sebagai otoritas yang kita kenal, otoritas yang kita akui. Jadi, apakah itu mengurangi Yesus dalam arti bahwa Yesus itu ternyata tidak 100% Allah. Atau memodifikasi Alkitab dengan mengatakan bahwa Alkitab itu ternyata belum komplit, ada sesuatu yang kurang. Dan itu ditambahkan kepada bagian-bagian Alkitab yang dipercayai. Dan Yudas pada waktu itu melihat bahwa ini adalah sangat penting, dia katakan. Ini sangat penting, ini masalah hidup dan mati. Dan panggilannya kepada orang-orang Kristen yang ada pada waktu itu dan orang-orang Kristen yang membaca surat ini ialah untuk membela iman, untuk membela iman. Jagalah kebenaran yang kita yakini, itu yang dikatakan oleh Yudas. Karena apa? Karena ada serangan yang luar biasa hebat, saudara-saudara, dari luar. Dan itulah yang menjadi panggilan kita. Panggilan kita, ketika kita mengatakan misalnya di tempat-tempat kerja kita atau di tempat keluarga kita atau di tempat kerja kita, ketika kita mengatakan bahwa Yesus itu adalah satu-satunya jalan keselamatan dan hidup, itu tentunya sesuatu yang enggak populer sama sekali. Ketika kita mengatakan bahwa Yesus itu satu-satunya jalan menuju Allah, seringkali itu dianggap tidak politically correct. Atau ketika kita katakan bahwa gaya hidup kamu adalah gaya hidup yang evil,
gaya hidup yang sesat dan gaya hidup yang pada akhirnya membawa kamu ke neraka. Coba kalau misalnya ngomong hal-hal seperti itu. Apa yang orang-orang akan reaksi atau berikan reaksi kepada kalian, saudara-saudara? Dan Yudas berkata, dengerin ini, listen to me son, listen to me daughter, ini serius. Ini jauh lebih serius daripada jangan tabrakin mobil. Oke? Ini jauh lebih serius. Dan apa yang diajarkan ada 4 hal. Yang pertama, ada di slide, yaitu tugasnya. Apa tugas daripada orang-orang Kristen, daripada gereja yang Yudas tulis pada waktu itu? Perhatikan ayat 3. Kalau ada Alkitab, buka ayat 3. Kita nggak ada ayat Alkitabnya di belakang, tetapi tolong buka dari ayat 3. Saya akan bacakan. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Perhatikan di kalimat yang terakhir. Supaya kamu berjuang mempertahankan iman, dikatakan, yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Jadi dia memohon kepada pembacanya, dia minta kepada pembacanya untuk berdiri di sampingnya, di samping Yudas pada waktu itu, karena apa? Karena mereka sedang diserang. Karena mereka sedang diserang. Untuk mempertahankan iman, untuk membela iman. Karena imannya pada waktu itu sedang diserang. Apa yang dimaksud di sini sebetulnya dengan membela iman? Iman seperti apa yang dimaksudkan oleh Yudas? Yaitu iman. Yang pertama-tama, bahwa Allah pertama-tama telah berbicara kepada kita melalui firman-Nya yang ada di dalam Alkitab. Iman, di mana ketika dia berbicara melalui Yesus Kristus. Firman yang hidup itu kepada kita. Bahwa Yesus Kristus anaknya dikirim untuk lahir, untuk hidup, dan untuk mati, dan pada akhirnya dibangkitkan daripada kematian. Karena itulah kemenangan atas maut. Untuk dia naik ke surga. Dan bahwa dia sekarang duduk di sebelah kanan Allah. Dan suatu hari dia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Iman seperti itulah yang harus dipertahankan. Kenapa kita minggu lalu kita ucapkan pengakuan iman rasuli? Karena itulah yang menjadi dasar kita. Itulah yang menjadi dasar kepercayaan kita. Iman yang perlu dipertahankan. Dan perhatikan, apa yang dia katakan tentang iman ini di dalam ayatnya yang ketiga. Buka lagi dari ayat 3. Iman yang apa dikatakan oleh Yudas? Iman yang satu kali untuk selama-lamanya, mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Oke? Dan kemudian dia katakan iman yang telah dipercayakan, iman yang telah diberikan kepada orang-orang kudus. Jadi sekali lagi, ada sense atau ada pengertian bahwa Tuhan itu sudah selesai di dalam memberikan iman yang seperti ini kepada kita. Rencana keselamatannya itu udah final, udah selesai. Gak perlu lagi untuk lihat-lihat mungkin di sudut lain atau di tempat lain, apakah ada missing puzzle misalnya daripada firman Tuhan. Gak perlu lagi buang-buang waktu untuk cari buku baru mengenai arkeologi atau psikologi atau etika untuk mencari the missing puzzle ini, atau mungkin sejarah mungkin. Tetapi iman ini adalah iman yang sudah datang satu untuk selama-lamanya. Iman yang gak perlu ditanya-tanyakan lagi. Iman yang sudah final. Oke? Iman yang sudah final. Dan bukan hanya itu saja dikatakan oleh Yudas, tetapi iman seperti ini adalah iman yang dipercayakan kepada kita semua. Siapa kita? Kita ini adalah orang-orang kudus, semua orang Kristen, semua orang yang percaya kepada Tuhan, dan dia katakan bahwa dialah yang menuliskan iman ini, dialah yang menandatangani, boleh dikatakan semacam hak distribusi kepada gereja, dan oleh karena itu adalah tugas gereja untuk gereja setia, ya, gereja setia kepada pesan yang diberikan oleh Allah kepada kita.
Oleh karena itu ini panggilan yang sangat serius sekali. Panggilan yang sangat serius sekali. Jangan pernah main-main dengan panggilan ini. Dan itu berarti kita punya tanggung jawab yang sangat-sangat jelas. Bagaimana kita adalah orang-orang yang Tuhan sudah percayakan untuk membawa iman ini kepada dunia, kepada semua orang, supaya banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan ini adalah tugas yang sangat serius. Tugas yang sangat serius. Dan kita dipanggil untuk mempertahankan iman seperti ini. Nah masalahnya, iman ini harus dipertahankan dari siapa? Itu yang bawa kita ke poin nomor 2. Ini harus kepada siapa masalahnya yang menyerang iman ini. Perhatikan ayat 4. Ayat 4 dari Alkitab kita. Sebab ternyata ada orang-orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi siapa orang ini? Orang ini adalah orang-orang non-Kristen pertama-tama. Oke. Tetapi dikatakan mereka menyamar masuk menjadi orang Kristen. Wah, ini bahaya banget ya. Orang-orang non-Kristen, mereka menyamar masuk sebagai orang Kristen di dalam gereja. Jadi mereka sembunyi ini di balik topeng kata-kata mereka atau perbuatan mereka. Jadi perbuatannya adalah perbuatan yang sama dengan orang Kristen, pergi ke gereja, bawa Alkitab, tetapi ternyata mereka bukan Kristen. Mereka bukan Kristen. Mereka ada di gereja, tetapi Yudas mengatakan dengan jelas bahwa mereka bukan Kristen. Apa yang mereka lakukan? Pertama-tama kata Yudas di ayatnya yang keempat, dia katakan bahwa mereka menyalahgunakan kasih karunia Allah untuk melampiaskan hawa nafsu mereka. Mereka menyalahgunakan kasih karunia Allah untuk melampiaskan hawa nafsu mereka. Jadi apa maksudnya di sini pernyataan Yudas itu? Oke. Yudas katakan apa? Yudas katakan bahwa mereka mengerti bahwa kasih karunia itu diberikan oleh Tuhan kepada orang-orang yang berdosa, diberikan tanpa syarat kepada orang-orang, kepada semua orang. Oleh karena itu, kasih karunia di dalam kehidupan dan kematian Tuhan Yesus, mereka pikir itu adalah sesuatu yang membuat mereka bisa melakukan apa saja yang mereka mau. Toh, pada akhirnya kita adalah orang-orang yang udah diampuni. Ngerti nggak maksudnya di sini? Jadi ini adalah argumen yang seringkali kita lihat kan, kita dengar mungkin dari orang-orang yang hidup pada zaman ini dengan mengatakan bahwa ketika kita menyampaikan firman Tuhan, ketika kita menyampaikan Injil Yesus Kristus kepada mereka, mereka katakan apa? Saya belum siap. Saya masih mau menikmati hidup dulu. Nanti kalau rambutnya udah putih, kalau misalnya udah mau mati, baru nanti saya percaya. Siapa yang di sini yang pernah dengar argumen seperti itu? Pasti banyak. Ya enggak? Nanti saya mau menikmati hidup dulu. Tetapi sebetulnya itu adalah sebuah kesalahpahaman akan kasih karunia. Akan grace itu. Karena grace itu sebetulnya diberikan kepada semua orang supaya orang itu apa? Bertobat. Bertobat akan dosa-dosa mereka atau dari dosa-dosa mereka. Mereka berpaling dari cara yang lama menuju cara yang baru. Mereka berjalan sekarang menuju cara yang baru. Kalau mereka maunya senang-senang begitu loh pada saat ini dan nanti baru percaya, itu sebetulnya salah ngerti kasih karunia Allah. Bagi mereka yang terus bergerak berjalan ke arah yang tidak Tuhan tentukan, itu mereka sama saja dengan menyangkal Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya penguasa dan satu-satunya Allah. Dan kita melihat bagaimana mereka menyalahgunakan kasih karunia ini. Mereka nggak mengakui begitu loh hak daripada Yesus untuk memerintah di dalam kehidupan mereka, untuk mengarahkan mereka ke arah yang Yesus inginkan.
Dan kemudian Yudas juga menjelaskan seperti apa orang-orang ini. Ini segala macam orang dari sejarah ya dia sebutkan. Jadi kita harus tahu memang sedikit banyak mengenai sejarah Israel. Dan kita melihat bagaimana orang-orang dari sejarah ini, mereka mengambil posisi mereka take it for granted. Dengan mengatakan bahwa, oh iya mereka udah selamat kok. They can do whatever they want. Mereka bisa berbuat apa aja. Siapa yang harus takut dihukum sama Tuhan? Tuhan nanti akan ngampunin saya juga kok. Siapa contohnya di sini? Yudas sebutkan orang Israel ya. Orang Israel, dikarenakan di sini banyak yang nggak percaya dan pada akhirnya mereka dihancurkan. Bahkan malaikat, perhatikan ayat 6. Malaikat masuk dalam kategori sini. Mereka nggak puas pada waktu itu dengan posisi mereka memberontak kepada Allah. Pada akhirnya Allah menghukum mereka. Oke? Sodom dan Gomora. Ayat 7, perhatikan nggak? Beralih dari mereka boleh dikatakan komit kepada percabulan, kepada sexual immorality, dan akhirnya apa? Tuhan menghancurkan kota ini. Dan ayat 11, perhatikan. 3 contoh klasik ketidaktaatan di dalam perjanjian lama. Kain yang membunuh saudaranya. Karena apa? Karena dia cemburu. Oke, Bileam yang serakah pada waktu itu. Dan kemudian Korah yang memberontak kepada Musa. Kita melihat saudara-saudara dari ini semua, kita melihat ada kecemburuan, ada keserakahan, dan ada pemberontakan. Dan inilah yang menjadi ciri daripada guru-guru palsu, kata Yudas. Jadi apa poin Yudas di sini sebetulnya? Poin Yudas katakan, dosa-dosa itu, kecemburuan, ya, tadi keserakahan, pemberontakan, itu semua harus dipertanggungjawabkan dan akan dihukum. Dan kita melihat bagaimana Allah Israel menghukum umatnya ketika mereka jatuh ke dalam dosa-dosa itu. Jadi kalau misalnya Allah menghukum umatnya, Allah menghukum malaikat, siapa mereka sebetulnya bisa berpikir bahwa mereka bisa escape dari itu semuanya? Bisa kabur dari tanggung jawab itu semuanya. Penghakiman itu adalah sesuatu yang nyata. Jangan kita pikir kalau misalnya, oh Allah kita adalah Allah yang penuh dengan kasih karunia. So I don't have to worry about committing sin. No, kita harus tahu bahwa penghakiman itu akan datang. Dan kita harus bertanggung jawab atas semua perbuatan kita. Kalau misalnya itu nyata dulu, sekarang pun juga nyata. Perhatikan ayat 14. Juga tentang mereka Henoh, ketujuh keturunan Adam telah bernubuat, katanya sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan mereka yang mereka lakukan dan karena kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Tuhan akan datang, dikatakan. Siapapun kita, penghakiman itu akan datang. Penghakiman itu akan datang, gak ada yang bisa melarikan diri. Dan kita melihat bagaimana penghakiman itu akan jatuh kepada setiap orang yang disebutkan di sini. Karena apa? Karena mereka pantas memperoleh penghukuman tersebut. Dan kita melihat di ayatnya yang ke-12. Perhatikan ayat 12. Ini gambaran yang diberikan oleh Yudas pada waktu itu. 5 gambaran yang berbeda. Yang pertama di ayat 12, mereka adalah seperti kayak orang-orang, ya, mereka nggak malu-malu, mereka mementingkan kepentingan diri sendiri. Ini adalah seperti orang-orang yang nggak tahu malu, orang-orang yang cuek, dan mereka pikir bahwa mereka bisa melakukan semuanya itu karena kasih karunia ini. Mereka seperti kayak pohon-pohon, kata Yudas, pohon-pohon di musim gugur, ya, yang nggak menghasilkan buah. Karena semuanya rontok, saudara-saudara. Mereka adalah seperti penggembala atau gembala yang hanya peduli kepada dirinya sendiri. Mereka nggak peduli kepada dombanya, boleh dikatakan. Dan guru-guru ini, gembala-gembala ini lebih tertarik kepada sesuatu yang menguntungkan mereka. Kalau misalnya ada sesuatu yang merugikan mereka, mereka nggak pedulikan kepada hal itu.
Mereka seperti awan dikatakan, ya, kata Yudas di sini. Awan tanpa hujan. Jadi kalau misalnya kita ngelihat awan datang dan waktu itu mungkin udaranya panas, kita ngelihat, wah, nanti setelah hujan turun udara lebih adem. Tetapi ternyata awan itu cuma datang, cuma suaranya aja dan nggak pernah turun hujan. Mereka seperti pohon di musim gugur, seperti awan tanpa hujan. Mereka adalah pemimpin-pemimpin Kristen, ya, yang nggak terhubung dengan akarnya, nggak terhubung dengan pusatnya. Jadi boleh dikatakan apa yang mereka lakukan itu tuh nggak ada buahnya. Mereka kelihatannya seperti pohon, tetapi mereka nggak memberikan buah. Nggak ada sesuatu yang nempel di akarnya itu kepada apa yang memberikan kepada mereka nutrisi. Mereka seperti gelombang, kata Yudas. Gelombang laut yang ganas, yang pada akhirnya memberikan racun kepada diri mereka sendiri. Ya. Dan mereka seperti komet, seperti bintang yang tiba-tiba kabur di dalam kegelapan. Karena apa? Karena mereka adalah orang-orang yang layak dihukum. Ini gambaran yang sangat-sangat vivid menurut saya, yang sangat-sangat jelas. Tetapi sebetulnya penampilannya seperti apa begitu loh di dalam kehidupan nyata. Nah, Yudas bantu kita perhatikan ayat 16. Mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya, hidup menuruti hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan, dan mereka menjilat orang untuk mendapatkan keuntungan. Perhatikan di sini. Mereka menggerutu, ya, dengan mengatakan bahwa, aduh, apa sih ini kebaktian kayak begini? Kalau misalnya gue dipercaya, gue lebih baik. Yang kedua, mereka menemukan selalu kesalahan kepada orang lain, atau kesalahan dilakukan oleh orang lain. Dirinya selalu benar. Ketiga, mereka mengikuti keinginan jahat mereka sendiri. Yang keempat, mereka membohongin tentang diri mereka sendiri. Dan yang kelima, mereka menyanjung orang lain untuk mendapatkan keuntungan bagi mereka sendiri. Mereka nggak membangun orang lain. Mereka hanya untuk kepentingan diri sendiri, untuk melayani diri sendiri. Mengerikan ya gambaran ini ya. Dan yang luar biasa, orang-orang ini bukan orang-orang dari luar, kata Yudas, tetapi orang-orang yang ada di dalam. Jadi kita harus hati-hati dengan orang-orang yang ada di dalam yang punya kategori atau ciri-ciri seperti ini. Dan terutama adalah orang-orang yang mencoba untuk memainkan pengajaran yang mendasar dari apa yang kita percaya. Dan saya rasa disinilah kita dipanggil untuk mempertahankan iman. Lalu apa encouragement-nya yang diberikan oleh Yudas? Kalau misalnya Yudas hanya sekedar bicara mengenai penghukuman, mengenai ciri-ciri guru-guru palsu, saya rasa nggak fair juga tanpa dia memberikan sebuah encouragement kepada kita. Dia katakan apa? Kita harus tahu apa itu iman kita. Kita harus tahu kenapa iman kita diserang. Siapa yang menyerang iman kita. Kita harus tahu bagaimana caranya kita mempertahankan diri. Dan disinilah Yudas menjelaskan di ayatnya yang ke-20. Perhatikan. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Bagaimana caranya mempertahankan iman ini? Yang pertama, Yudas katakan apa? Pelajari tentang imanmu. Tahu tentang imanmu. Baca imanmu. Bicarakan tentang imanmu. Latihlah tentang imanmu. Doronglah satu dengan yang lain di dalam iman itu. Dan disinilah Yudas mengatakan caranya. Caranya ialah untuk kita ada di dalam iman yang mendasar itu. Saya waktu itu pas lagi KTB, saya ingatkan kepada orang-orang yang datang di KTB, kalau misalnya di bank, kalau saudara tahu petugas teller yang ada di bank, mereka dilatih untuk membedakan uang palsu dengan uang asli. Gimana caranya? Mereka dilatih untuk membedakan uang palsu dengan uang asli. Bukan dengan tahu uang palsu seperti apa, tetapi justru dengan tahu dan jelas uang asli seperti apa.
Menarik ya. Jadi ketika dia tahu mengenai uang asli, dia akan tahu ketika ada uang palsu datang. Berlatihlah di dalam iman. Ayat 20. Berdoalah dalam Roh Kudus. Pelihara dirimu demikian di dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. 3 hal ya, dia katakan berdoa di dalam Roh Kudus. Maksudnya apa? Maksudnya ialah Roh Allah lah yang pada akhirnya menunjukkan kepada kita apa yang benar dan apa yang salah dan menuntun kita di dalam doa. Memberikan kepada kita kekuatan dan permohonan untuk kita berdoa. Terus kemudian yang kedua, Yudas katakan peliharalah dirimu di dalam kasih Allah. Apa maksudnya? Maksudnya ialah bahwa kita dipanggil bukan hanya untuk mentaati firman Tuhan, untuk mengerti firman Tuhan, tetapi untuk apa? Supaya kita menanggapi firman Tuhan itu, respon kepada firman Tuhan di dalam perbuatan-perbuatan baik kita. Jadi doa dan juga ketaatan sambil menunggu, dia katakan, Yesus Kristus datang kembali. Untuk kita punya perspektif bahwa kita pada akhirnya harus mempertanggungjawabkan semuanya ketika Yesus datang kembali. Bahwa nanti akan terjadi penghakiman, perspektif itulah yang mengubah kita untuk kita bisa hidup sekarang ini dan memfokuskan kita kepada kedatangan Kristus yang kedua kali. Perhatikan di sini, 3 pribadi dari Allah Tritunggal jelas ada ya di sini ya. Berdoa dalam Roh Kudus, jagalah dirimu dari kasih Tuhan dan tunggu kedatangan Yesus Kristus yang akan datang kembali. Itu yang berhubungan dengan Allah. Yang berhubungan dengan sesama manusia apa? Perhatikan ayat 22. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan disertai dengan ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Yudas pada waktu itu marah sekali kepada guru-guru palsu. Yang mencoba untuk menyesatkan domba-domba yang dia layani. Tetapi dia katakan, pada orang-orang yang tersesat, kita harus perlakukan mereka dengan lemah lembut. Untuk mendorong mereka kepada jalan yang benar. Untuk mengasihi mereka. Untuk mengingatkan mereka akan kasih karunia dan rahmat daripada Tuhan sendiri. Bagaimana kita menunjukkan hal itu kepada mereka? Dengan menunjukkan kesalahan mereka, dengan mengingatkan mereka bahwa mereka menuju ke dalam api penghakiman dan tarik mereka sebelum terlambat untuk mencintai orang-orang berdosa tetapi membenci dosanya. Love the sinners, hate the sin. Bagaimana kita menjaga keseimbangan itu, saudara-saudara? Menjaga keseimbangan itu. Bagaimana kita tetap teguh dalam iman? Sementara dunia bilang kepada kita bahwa imanmu itu udah kuno. Itu ketinggalan zaman begitu loh. Yang sekarang lain. Bagaimana kita menjaga keseimbangan itu? Saya yakin dengan terus berpegang kepada firman yang benar, terus berpegang dan berdoa kepada Allah, Bapa, Putra dan Roh Kudus, berdoa di dalam Roh Allah, menantikan Allah sebagai jawaban daripada kasih-Nya dan menantikan kedatangan daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan ingat yang keempat, kata Yudas. Ingat, hanya Tuhan yang bisa membuat kita sempurna. Ya. Jadi dari semuanya ini ketika Yudas kasih peringatan, memperingati kita akan pengajar-pengajar palsu, memperingati kita akan iman yang asli seperti apa, memperingati kita bagaimana caranya, tetapi dia ingat dari semuanya ini, Tuhanlah sebetulnya yang mampu untuk membuat kita pada akhirnya sempurna. Gak ada satupun yang bisa kita kerjakan. Mau kita mempertahankan iman sekeras apapun, sekuat apapun, kalau misalnya bukan Tuhan yang membuatnya sempurna pada akhirnya, gak ada satupun usaha kita yang sempurna, saudara-saudara. Jadi dengan kata lain, Yudas mengakhiri kitabnya dengan mengatakan apa? Mengatakan bahwa yang membesarkan hati kita, yang membuat segalanya itu pasti,
Bahwa kita dapat diterima di hadapan Allah, itu bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena kita kuat mempertahankan iman, bukan karena kita pergi ke segala pelosok dunia untuk memberitakan firman Tuhan, dan untuk membawa orang-orang yang berjalan dalam kefasikan itu kembali. No, gak ada itu. Yang bisa membuat kita sempurna, itu ialah hanya Allah sendiri. Oleh karena itu sekali lagi, apakah kita punya pengharapan di dalam Dia? Apakah kita adalah orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Dia? Bukan karena perbuatan baik saya, bukan karena usaha saya, tetapi hanya karena kasih karunia dari Allah. Saya kepingin kita baca ya 2 ayat terakhir ya, karena menurut saya 2 ayat terakhir ini terus terang adalah ayat yang paling mendorong di dalam Alkitab, boleh dikatakan menurut saya. Karena apa? Karena sekali lagi mengingatkan saya sendiri bahwa semua usaha saya itu tuh gak ada gunanya kalau misalnya Allah, kalau bukan Allah yang memberikan kesempurnaan bagi kita. Kita baca bersama-sama ayat 24 dan 25. Siap? 1, 2, 3. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya, Allah yang Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita, bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad, dan sekarang, dan sampai selama-lamanya. Biarlah kiranya itu menjadi doa kita ketika kita mempertahankan iman ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu yang boleh mengingatkan kami sekali lagi bahwa kami tidak boleh lengah di dalam hidup iman kami, karena ada begitu banyak orang yang hendak membawa kami keluar daripada jalur yang Tuhan inginkan dan dari kepercayaan yang kami imani di dalam Alkitab. Tuhan, tolong kami ya Bapa, jaga kami Tuhan. Biarlah kiranya kami boleh memperhatikan ini dengan sungguh-sungguh, karena ini bukan hanya sekedar sebuah kata-kata yang ada di dalam firman Tuhan, tetapi ini adalah sebuah peringatan yang diberikan kepada kami, orang-orang yang hidup di dalam zaman ini, orang-orang berdosa yang telah diselamatkan, yang ada di dalam gereja Tuhan, untuk kami boleh mempertahankan iman. Tolong ya Bapa, ingatkan kami sekali lagi Tuhan, bahwa kami dipanggil untuk terus membangun diri kami dipanggil Tuhan untuk membuat Tuhan dan menempatkan Tuhan sebagai Allah yang akan menyempurnakan kami pada akhirnya. Kami bersyukur sekali lagi ya Bapa buat kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.